tanah adat teh? Nah, mungkin bisa dijawab oleh. Halo. Ya, ini kan sebagai masyarakat adat ya, bagian dari sebenarnya masyarakat adat itu adalah ya elemen bangsa yang sangat istilahnya menjadi fondasi ya. Kita harus mengingat bahwa kita adalah negara bangsa yang dulu bersepakat untuk menjadi sebuah negara yang terdiri dari suku-suku bangsa gitu ya. Nah, persoalannya ketika dalam amanat konstitusi sebetulnya mengamanatkan bahwa negara harus mengakui, tetapi dalam implementasinya itu masih para penyelenggara negara sendiri yang mengkhianati amanat konstitusi itu. Jadi sebetulnya apa yang diperjuangkan oleh masyarakat adat bukan berarti untuk melawan negara, tapi bagaimana perjuangan masyarakat adat ini mengingatkan aparatur negara untuk kembali pada amanat konstitusi gitu ya. Jadi ini tidak bisa juga seolah-olah dihadap-hadapkan antara masyarakat dan negara gitu. Tetapi aparatur negara inilah yang sering tidak memegang teguh amanat konstitusi itu. Jadi kami masih dalam spirit kami masih punya harapan karena konstitusi menjaga amanat itu. Nah, kemudian ketika dalam prakteknya sekarang perlindungan terhadap tanah-tanah adat ini juga ya memang belum bisa dirasakan gitu ya. Banyak terjadinya perampasan tanah adat yang secara sistemik atas dasar seolah-olah dilihat dari legal standing dari masyarakat adat itu yang seolah-olah tidak dianggap keberadaannya gitu ya. Seperti yang dialami di komunitas kami, bagaimana sebetulnya nilai histori dari sebuah objek tanah itu yang menjadikan dasar kepemilikan masyarakat adat kami itu tidak diakui sebagai sebuah aset komunal gitu ya. Nah, persoalannya ketika pengakuan aset komunal ini belum diakomodir dalam sebuah payung hukum yang jelas gitu ya, termasuk bagaimana aset itu objek dari kepemilikan adat, sedangkan subjeknya sendiri belum ada pengakuan secara jelas dari pemerintah daerah begitu ya. Jadi ini apalagi dengan tadi katakanlah di beberapa pasal yang diselipkan dalam Omnibus Law ini akan sangat berdampak dan memang dihadap-hadapkan terus gitu masyarakat adat yang seolah-olah dilemahkan legal standing-nya itu akan menjadi masyarakat yang sangat terdampak gitu. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang bisa terjadi dari undang-undang ini gitu ya. Dan sebenarnya sangat disayangkan di sini terlihat betul tidak ada kejelasan koordinasi atau antara pengusung kebijakan gitu ya. Seperti misalnya kami melihat dalam Permendagri itu dimungkinkan untuk pengakuan masyarakat adat gitu ya, dan itu menunjuk pemerintah daerah. Tetapi dalam fakta yang kami alami itu sangat sulit pemerintah daerah seorang bupati untuk melakukan kajian atau secara karena dia tidak punya political will untuk itu gitu. Dia masih mengkebiri masyarakat adat gitu, eksistensi masyarakat adat untuk kepentingan-kepentingan yang seolah-olah mayoritas begitu ya. Kita juga tidak bisa memahami karena kebanyakan kebijakan atau peraturan yang dibuat itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir pembuat kebijakan itu yang justru mengkhianati konstitusi gitu.
Jadi dari pengalaman kami, memang ini masih menjadi PR yang sangat panjang bagi masyarakat adat untuk karena belum ada gayung bersambut dari pemerintah lokal, gitu ya, termasuk juga sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan untuk perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga yang kami rasakan adalah terlepasnya pencerabutannya eksistensi masyarakat adat dari berbagai hak-hak konstitusi, ya, baik sipil, ekonomi, dan budaya. Iya. Ya. Dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan itu. Ya. Mungkin ini tambahan Teh Dewi. Ya. Terkait wabah pandemi COVID kan seperti ini. Ada beberapa statement, pertanyaan di sosial media. Ada yang bilang seperti ini. Sebenarnya kenapa muncul virus-virus baru, wabah-wabah baru, dan sebagainya. Itu kan karena manusia terlalu sewenang-wenang terhadap lingkungan hidup. Misalnya kan goa ditambangin terus sampai hancur sehingga katakan makhluk hidup di dalamnya itu nggak punya tempat tinggal lagi, dan sebagian makhluk hidup tersebut adalah makhluk yang patogen yang menyimpan virus-virus, sehingga itu justru memungkinkan adanya penularan ya wabah-wabah virus baru ini. Nah, sebenarnya tadi apakah jangan-jangan ketika Omnibus Law ini diciptakan itu atau disahkan ya, karena akan berdampak terhadap tadi kan semakin eksploitatif manusia dan membuat kerusakan lingkungan, dan justru semakin mempercepat kita menemui wabah-wabah selanjutnya. Dan dari masyarakat, dari perspektif masyarakat adat itu seperti apa sih melihat adanya fenomena wabah gitu kan? Memang kami merasakan sudah ada kerusakan ekosistem kehidupan ya. Dari dampak katakanlah hutan-hutan adat yang dirusak, dicerabut sebagai katakanlah hutan tutupan, hutan resapan, itu otomatis itu akan terdampak gitu ya. Bagi kami masyarakat adat itu seperti kosmologi ruang hidup antara manusia dan alam itu cerminan gitu ya. Jadi ketika lingkungan atau tata ruang itu tidak disesuaikan dengan faktor kultural itu dan tata kebudayaan masyarakat, itu juga terdampak gitu ya. Jadi alam menjadi rusak, ekosistem juga rusak, sehingga efeknya adalah sangat terjadi wabah-wabah penyakit. Kalau di istilah leluhur kami sasalat ya, bibit-bibit penyakit yang muncul akibat ketidakseimbangan ekosistem yang harusnya terjaga gitu. Dan sebetulnya di tataran masyarakat adat yang masih memiliki pengetahuan-pengetahuan lokal, pengetahuan tradisi itu setiap titik geografis itu punya fungsi gitu. Sebagai hutan tutupan, sebagai hutan olahan, gitu, sebagai daerah resapan air, sebagai daerah ekonomi, begitu. Itu ada tata ruangnya. Nah, bagaimana sebetulnya harusnya pengambil kebijakan itu juga mau mengadaptasi kearifan-kearifan lokal itu, sehingga ketika melakukan tata ruang pembangunan itu disesuaikan dengan bentang alam yang ada, gitu, dengan penyesuaian dengan budaya dan lingkungan. Ya, tadi menarik, ada poin menarik yang disampaikan oleh Teh Dewi ya, bahwa pembangunan itu kalaupun memang hendak dilakukan di satu wilayah, dia harus memperhatikan tadi aspek kebudayaan, kearifan lokal, termasuk juga bentang alam di satu wilayah tersebut. Karena masyarakat setempat, apalagi masyarakat adat, biasanya memiliki pengetahuan yang cukup mendetail, baik dari segi sisi spiritualnya, termasuk juga dari segi sisi tadi fisikanya ya.
geografisnya gitu terkait bentang alam tersebut. Nah, ini ada pertanyaan tambahan ya di YouTube. Situasi COVID-19 sekarang ini daripada bahas omnibus yang mengancam masyarakat adat, lebih baik konsen ke RUU masyarakat adat ada di prolegnasnya juga. Nah, mungkin Teh Dewi bisa menyampaikan bagaimana sih di legislasi itu proses RUU masyarakat adat itu update-nya seperti apa? Apakah justru kan karena RUU masyarakat adat itu kan sudah bertahun-tahun ya perjuangannya. Apakah jangan-jangan prosesnya sudah sudah terdahului atau sudah disalib gitu kan sama RUU Omnibus Law. Justru itu kami juga mengherankan ketika sebetulnya perjuangan RUU masyarakat adat ini yang sudah jauh lebih dulu itu malah belum menjadi katakanlah prioritas dibanding ketika pemerintah mengatakan bahwa Omnibus Law harus dikejar target 100 hari kalau tidak salah ya. Sedangkan perjuangan masyarakat adat untuk meneguhkan eksistensinya agar diakui oleh negara itu sebuah perjalanan yang panjang dan pengorbanan, bagaimana juga masyarakat adat yang dikriminalisasi gitu ya ketika mereka mempertahankan tanah dan lingkungannya gitu. Nah, ini sebenarnya tidak sebanding untuk ketika Omnibus Law ini dipaksakan mendahului itu undang-undang yang sebetulnya sangat rentan terhadap masyarakat yang terdampak ya. Bukan sekedar masyarakat adat sebetulnya Omnibus Law ini seperti yang tadi kawan-kawan media juga terdampak gitu ya. Tapi dalam konteks kami mengatakan bahwa ini ada kepentingan apa sebetulnya. Karena ketika Omnibus Law ini didorong, itu akan makin mempersempit ruang dan bahkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat itu akan banyak bermunculan lagi, gitu, lebih subur lagi, dan perjuangan masyarakat adat akan menjadi lebih berat, begitu. Oke, begitu ya. Jadi cukup mengherankan. Justru krisis hak warga negara yang banyak dialami oleh masyarakat adat terus-menerus dibiarkan, sedangkan pemerintah atau termasuk juga legislatif justru memilih mempercepat terjadinya krisis-krisis selanjutnya dengan menggolkan Omnibus Law. Mungkin ada tambahan dari Mas Ade sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, doa bersama. Ya, sedikit sebenarnya. Semua lembaga negara ataupun ya kita semua sebaiknya memang harus fokus dulu terkait dengan penanganan wabah COVID-19 ini gitu ya. Karena ini korban terus berjatuhan gitu ya, yang nyawa tidak ada duanya gitu. Sehingga DPR ini juga harus ya fokuslah terhadap penanganan COVID ini gitu ya. Jangan dulu kemudian bahas-bahas yang kemudian banyak kontroversinya kayak gitu. Jadi harapan saya sih semua lembaga ini fokus, lembaga negara gitu ya, terkait dengan penanganan COVID-19 gitu ya. Bukan malah kemudian mencari-cari alasan untuk ya meloloskan pasal-pasal yang justru kontroversi di publik. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ade untuk ini ya pesan-pesan tambahannya buat IETH atau yang terhormat atau yang apa di legislatif ya. Mungkin selanjutnya sebelum kita menutupi sesi diskusi online pada kali ini, kita ucapkan bela sungkawa bersama dan juga doa bersama bagi korban wabah pandemi virus COVID-19, baik itu warga masyarakat pada umumnya, termasuk juga tenaga medis yang menjadi aktor garda terdepan dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Doa mungkin
bisa ini kan ya, bisa dipimpin oleh Teh Dewi. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Sejenak kita merenungkan dan menundukkan kepala, menyatukan hati dan jiwa untuk mengantarkan doa dan harapan kepada Tuhan yang Maha Pencipta bagi bangsa kita, bagi seluruh umat manusia di dunia ini yang kini tengah menghadapi masalah pandemik dari corona ini. Dan semoga Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan bagi kita semua, terutama bagi para tenaga medis yang sudah dengan begitu kuat segala tenaga untuk mempertahankan, menyelamatkan nyawa-nyawa manusia yang lain. Dan kita berharap bahwa semua korban yang terdampak dari corona ini diterima semua amal ibadahnya dan menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa kita harus menghadapi pandemik ini secara bersama, menguatkan satu hati dan perbuatan kita semua untuk melawan pandemik ini. Ketika kita bersama bergotong royong untuk mendisiplinkan diri, semoga kekuatan Tuhan dan kekuatan keselarasan semesta segera menguatkan kita untuk menghadapi, mengusir pandemi corona ini. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang tercahayai. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang dikuatkan untuk kembali kenali jati diri bangsanya, untuk kembali bangkit sebagai bangsa yang memiliki harga diri dan jati diri, untuk mandiri dan berdaulat sebagai sebuah bangsa, sehingga tidak tergantung pada kongkungan atau penjajahan dari bangsa yang lain. Mampukan bangsa kami sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat, menyadari kemerdekaan ini dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa kami. Semoga Tuhan membimbing kita dan semesta segera menyelaraskan apa yang sudah jadi ini menjadi pemulihan yang lebih cepat. Terima kasih. Ya, demikian sesi diskusi online pada kesempatan kali ini kita sudahi ya. Selanjutnya bakal ada diskusi online lainnya, baik itu terkait Omnibus Law, termasuk juga terkait COVID-19 dan juga tiap sesi diskusi online kita selalu terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bangsa kita kuat menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini dan kita bisa mengatasinya dengan sungguh-sungguh tanpa ada muslihat ya, benar-benar sungguh-sungguh dan juga hak-hak rakyat tetap dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Sekian, terima kasih untuk Mas Ade dan juga Teh Dewi Kanti yang sudah memantik diskusi online ini. Dan juga terima kasih kepada netizen, kepada penyimak diskusi di YouTube dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Mungkin cukup sekian. Sampurasun. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.